Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara kita Adi Leo, berasal dari Bogor, Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada darah sedikit dalam gusi saya yang bercampur dengan air liur, lalu diludahkan ke lantai karena sedang sholat. Setelah beberapa hari, lantai tersebut kering dan hanya meninggalkan semacam lingkaran bekas ludahnya. Darahnya bahkan tidak terlihat. Lalu lantai tersebut dipel. Bagaimana hukum lantai tersebut, Ustadz? Sebagai tambahan, Ustadz, saya ini mengalami was-was berat karena hal ini. Saya takut bahwasanya lantai tersebut najis dan telah menyebar ke seluruh rumah saya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah najis, ketika zat najisnya sudah hilang, maka dianggap telah suci. Saya ulangi, dalam masalah najis, ketika zat najisnya sudah hilang, tidak terlihat, maka dianggap suci. Alasannya, karena yang menjadikan sesuatu itu najis, itu adanya sesuatu yang menajiskannya. Ketika sesuatu yang menajiskannya hilang, yang ini merupakan sebab najisnya sesuatu, maka sesuatu tersebut dianggap telah hilang najisnya, berarti suci. Dan tidak harus dengan air. Tidak harus dengan air, yang penting hilang zat najisnya. Seperti misalnya orang istinja dengan tisu. Orang istinja dengan tisu. Yang penting air kencingnya hilang. Dielap dengan tisu, sudah selesai. Tidak perlu dengan air, walaupun kalau ditambah dengan air lebih afdal, atau tidak ada masalah sama sekali. Istinja dengan batu, kita kencing, kemudian kita usapkan ke batu, kita lihat sudah kering, najisnya berpindah ke batu, sudah selesai, dianggap suci, walaupun tidak dengan air. Kalau dengan air, yang penting zatnya hilang, sudah tidak kelihatan lagi. Atau kalau misalnya ada sisanya sudah tidak bisa dihilangkan. Seperti misalnya apabila ada sisa warna. Ya. Kalau misalnya baju kita kena darah, dalam waktu yang agak lama, darahnya meresap ke kain tersebut. Walaupun sudah dikucek berkali-kali, tetap ada sisa yang terlihat. Walaupun tidak merah, mungkin sisanya jadi memburamkan pakaian tersebut. Walaupun masih seperti itu, tapi dari sisi bau, maka bau darahnya hilang. Tidak ada zat darahnya lagi, sudah cukup, dianggap suci. Begitu pula dengan yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Setelah dipel, tidak terlihat lagi ada bekas najis, maka sudah dianggap itu suci semuanya.
Bukan dianggap najis semuanya. Selama tidak kelihatan zat najisnya, maka dianggap suci. Dan jangan was-was dalam masalah ini. Dan jangan ikuti was-was. Abaikan. Pegang teguh kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang oleh keraguan. Tadinya asalnya suci. Kemudian kena najis. Kemudian najisnya hilang. Harusnya suci lagi. Harusnya suci lagi karena najisnya sudah hilang. Mana najisnya? Nggak kelihatan lagi sudah. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam itu agama yang memudahkan. Agama yang pada asalnya ringan untuk dijalankan. Coba kalau kita ikuti was-was orang yang seperti ini. Betapa beratnya agama ini. Dia tidak melihat najis, tapi menghukumi najis. Dia sudah tidak melihat adanya najis di rumahnya. Mana zatnya, mana bentuk najisnya sudah tidak ada. Masih dianggap najis. Ini sesuatu yang sangat memberatkan. Maka lihat najisnya, ada atau tidak. Kalau sudah tidak ada, sudah. Itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Ya, ingat kaidah ini ya, bahwa najis itu menjadi hilang ketika zatnya sudah hilang. Karena yang menjadikan sesuatu itu najis, itu datangnya najis itu. Kalau najisnya sudah bisa dihilangkan, ya hukum najisnya sudah hilang lagi. Taib jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, masalah was-was jangan dipelihara. Yang penting kita sudah memenuhi syarat, maka was-wasnya hilangkan. Ya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.